Semangat pagi buat anak-anak kami semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu DMK, dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring ini, Ibu akan membawakan video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Baik, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi statistika. Secara sederhana, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan data dan mengolah data untuk disusun dan disajikan. Pembahasan kita pada video kali ini adalah penyajian data dalam statistika. Penyajian data dalam statistika yang akan kita bahas pada video ini adalah yang pertama, daftar distribusi frekuensi, yang kedua, histogram, yang ketiga, poligon. Akan kita pelajari satu persatu bagaimana cara menyajikan datanya. Yang pertama, akan kita pelajari tentang penyajian data dengan daftar distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk dalam penyajian data daftar distribusi frekuensi, perlu anak-anak kami ketahui penyajian data dalam daftar distribusi frekuensi, histogram, dan poligon ini biasanya digunakan menyajikan data dalam bentuk kelompok. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Menyajikan data dalam daftar distribusi frekuensi. Menyajikan data dalam daftar distribusi frekuensi memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan terlebih dahulu datanya. Yang kedua, menentukan jangkauan data. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas interval. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Yang kelima, menentukan batas bawah dan batas atas kelas. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah ini, kita coba perhatikan contoh berikut. Seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Data hasil penelitian itu diberikan sebagai berikut. Sajikanlah data tersebut dalam daftar distribusi frekuensi. Untuk menyajikan data ini dalam daftar distribusi frekuensi, akan kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama tadi, kita urutkan terlebih dahulu data, mulai dari data terkecil sampai data yang terbesar. Setelah data diurutkan, langkah selanjutnya dengan mudah kita menentukan jangkauan, di mana jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil, diperoleh 58. Banyak kelas intervalnya kita peroleh 1 tambah 3,3 logaritma 35. Diperoleh panjang kelas intervalnya 6,095, pembulatannya 6. Jadi banyak kelas interval itu adalah bilangan bulat yang positif. Seterusnya langkahnya adalah panjang kelas interval. Menentukan panjang kelas interval ini seperti diberikan tadi adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Kita peroleh 9,67 pembulatan ke atas menjadi 10. Di sini juga panjang kelas interval itu tidak boleh desimal, jadi harus dibulatkan menjadi bilangan bulat yang positif. Selanjutnya akan kita tentukan batas bawah dan batas atas kelas pada daftar distribusi frekuensi seperti ini. Ini batas bawahnya, 24 ini batas atasnya. Bagaimana cara memperoleh batas bawah kelas interval yang pertama ini? Caranya ini dapat diambil dari data terkecil atau lebih kecil dari data yang terkecil. Intinya, dalam pengambilan data terkecil ini tidak boleh mengubah banyak kelas interval. Yang kedua, tidak boleh mengubah ini batas di sini, batas atas kelas interval yang terakhir tidak boleh kurang dari data terbesar, tapi lebih boleh. Sekali lagi Bu jelaskan, pengambilan batas bawah kelas interval pertama ini dapat diambil dari data terkecil ataupun lebih kecil dari data terkecil dengan syarat tidak mengubah banyak kelas interval. Lalu, batas bawah kelas interval dapat juga diambil data terkecil atau lebih kecil dari data terkecil dengan syarat pada batas atas kelas interval yang terakhir tidak boleh kurang dari data terbesar, tetapi lebih boleh. Itulah bagaimana cara mengisi batas bawah dan batas atas. Nah,
Batas bawah kelas interval pertama setelah ini kita peroleh, ini kita buat 15 berarti dikurang 1 dari data terkecil kita 15. Untuk menentukan batas atasnya itu adalah menentukan terlebih dahulu batas bawahnya. Jadi batas atas ini diperoleh, batas bawah ditambah nanti dengan panjang kelas dikurang 1. Tadi panjang kelasnya 10 berarti batas atas di sini adalah 15 tambah 9, iya, jadi 24. Nah, pada kelas interval yang kedua, ini untuk menentukan batas bawah kelas interval yang kedua, kita perhatikan panjang kelas kita tadi 10, berarti masing-masing ditambahkan dengan panjang kelas. Itu untuk menentukan batas bawah setiap kelas interval. Untuk menentukan batas atas setiap kelas interval sama dengan menambahkan masing-masing panjang kelas interval. Lalu tentukan frekuensinya, masing-masing frekuensinya di sini. Inilah yang dikatakan menyajikan data dalam daftar distribusi frekuensi. Penyajian data yang berikutnya adalah penyajian data dengan histogram. Arti sederhana dari histogram itu adalah frekuensi yang dibatasi oleh tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, histogram ini aku masih berkaitan dengan daftar distribusi frekuensi tadi ya. Cuman kita perlu menambahkan tepi bawah dan tepi atas dari setiap kelas. Nah, di mana tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Ini batas bawah dikurang 0,5. Ini batas bawah kelas interval yang pertama. Berarti batas bawahnya 15 kurang 0,5. Ini diperoleh 14,5. Tepi atasnya berarti batas atas ditambah 0,5, 24 tambah 0,5, 24,5. Demikian seterusnya. Nah, inilah tabel untuk histogram. Nah, selanjutnya akan kita gambarkan histogram dari tabel ini sebagai berikut. Ini adalah penyajian data berat badan dari 35 orang dengan histogram. Tadi dikatakan bahwa histogram itu adalah frekuensi yang dibatasi oleh tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, pada koordinat kartesius di sumbu X kita tuliskan nanti adalah tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Dan di sumbu Y kita tuliskan frekuensi. Nah, perhatikan caranya. Ini kelas interval yang pertama. Kelas interval yang pertama, kita tentukan tadi tepi bawahnya adalah 14,5 dan tepi atasnya adalah 24,5. Maka kita tarik garis yang dibatasi oleh frekuensi 3. Lalu kelas interval yang kedua, frekuensinya tadi 5 ya, berarti kita tarik garis dari 24,5 dan 34,5 sampai pada frekuensi 5. Demikian seterusnya. Nah, dapat kita perhatikan bahwa ini masing-masing persegi panjang ini dibatasi oleh tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Seperti itu. Inilah yang dikatakan penyajian data dalam bentuk histogram. Selanjutnya adalah penyajian data dengan poligon. Poligon itu adalah menghubungkan titik-titik tengah sisi atas dari histogram. Nah, maka dari itu kita harus tentukan terlebih dahulu titik tengah dari setiap kelas interval, di mana rumus titik tengah itu adalah setengah dari tepi bawah ditambah dengan tepi atas. Setengah tepi bawah ditambah dengan tepi atas. Kita peroleh 19,5 sampai kelas interval yang terakhir. Nah, setelah itu nanti tambahkanlah nilai tengah satu kelas sebelum dan satu kelas sesudah. Maksud dari ini adalah menambahkan titik tengah sebelum titik tengah 19,5. Sebelum dia berarti kita kurangkan aja dengan panjang kelas. Berarti di sini titik tengah sebelum kelas interval yang pertama adalah 9,5. Lalu sesudahnya 79,5. Iya. Maka berdasarkan tabel ini, dapat kita gambarkan poligon dalam diagram kartesius sebagai berikut. Pada diagram kartesius di sumbu X kita tuliskan tadi titik-titik tengah. Ini kita gambarkan dulu dalam bentuk
histogram. Ya, histogram kita ini tadi, histogram yang dibatasi oleh titik tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, setelah itu untuk menggambar poligonnya adalah menambahkan titik tengah sebelumnya. Jadi titik tengah ini tepat nanti di sini. Titik tengah sebelumnya, titik tengah sebelum 19,5 di sini 9,5. Jadi ini aku 9,5 titik tengahnya ini, ya. Setelah itu nanti ini kelas interval yang pertama, titik tengahnya itu tepat di atas persegi panjang ini aku ya. Jadi ini salah ya. Tepat di atas persegi panjangnya. Tepat di atas persegi panjangnya dan di tengah. Setelah kita tentukan titik-titik tengahnya ini, lalu kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai poligon. Garis-garis inilah yang dikatakan sebagai poligon. Ya, baiklah. Sampai di sini materi pelajaran kita kali ini. Apabila anak-anak kami kurang paham tentang materi pelajaran pada hari ini, dapat bertanya atau diskusi melalui Google Class kita. Tetap semangat anak-anak ibu, walaupun belajar kita melalui jaringan. Salam sehat dari saya, Ibu DMK.